Halo, jumpa lagi dengan saya Bapak Rizal Binar Pangaribuan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Judul yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Seorang pemimpin harus fokus, harus menjadi titik sentral dari proses sebuah kelompok. Sedangkan kepemimpinan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemimpin, dan kepemimpinan tersebut juga harus sebagai kepribadian yang berdampak kepada orang lain, yang bisa mempengaruhi orang lain. Ada dua jenis kepemimpinan yang biasa kita lihat dalam manajemen. Yang pertama, manajer. Yang kedua adalah leader. Perbedaannya bisa Anda lihat, manajer adalah seorang pengelola, sedangkan leader adalah penemukan. Kalau manajer meniru, sedangkan leader adalah orisinil, sampai kepada melakukan hal-hal yang benar, itulah seorang manajer. Juga itu persamanya dengan seorang leader. Mengapa kehamilan itu bisa sangat diperlukan? Karena setiap organisasi telah menjelaskan kedudukan masing-masing individu dalam organisasi tersebut. Maka sudah ada pembagian kerja, tapi harus diakui ada batas-batas di dalam organisasi yang saya tidak lengkap. Organisasi tidak hidup dalam ruang isolasi yang terbebas dari pengaruh lingkungan luar. Yang ketiga adalah sebagai implikasi dari perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat, karena kehadiran seorang pemimpin sangat diperlukan, terutama untuk memberi motivasi. Pola kepemimpinan organisasi itu ada tiga, itu sebagai peletak organisasi dasar, sebagai interpelasi, dan sebagai administrasi. Peletak dasar adalah yang membuat keputusan strategik, interpelasi adalah yang menginterpretasikan keputusan strategik tadi, dan terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat sebelumnya, dan untuk menjaga organisasi bisa beroperasi secara efisien. Ada tiga teori kepemimpinan: teori sifat, perilaku, dan kontingensi. Teori kontingensi juga dibagi atas tiga bagian juga tentang menurut Fred O. Fiedler, dan teori situasional, dan path goal theory. Kepemimpinan berorientasi perubahan adalah kepemimpinan yang karismatik yang memberikan efek emosional secara mendalam kepada para pengikutnya, biasanya pemimpin agama ataupun budaya. Kepemimpinan transaksional atau transformasional atau tipikal kepemimpinan yang lebih menekankan pada transaksi interpersonal antar kepemimpinan dan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran atau exchange. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas seorang mempengaruhi perilaku orang lain. Otoritasnya menjalankan kekuasaan yang secara sah. Kontrolnya menentukan perilaku yang bisa diterima dan menjaga seseorang agar tidak berperilaku menyimpang. Dan kepemimpinan adalah berpengaruh secara inkremental, yaitu kemampuan seseorang menjadikan orang lain secara sukarela mematuhi keinginannya. Dan politik adalah penggunaan kekuasaan dalam organisasi untuk mempengaruhi hasil yang lebih disukai. Sumber-sumber konsekuensi kekuasaan. Sumber kekuasaan itu adalah legitimate, reward, coercion, expert, dan referent power. Sedangkan sumber-sumber kekuasaan organisasional adalah mengontrol sumber daya, mengontrol kontingensi, mengatasi ketidakpastian, tidak tergantikan, dan posisi sentral. Kekuasaan dan pengaruh. Anda bisa lihat di chart ini bagaimana sifat kepemimpinan, bagaimana kekuasaan kepemimpinan tersebut, dan bagaimana akhir dari kepemimpinan tersebut yang mengatakan keberhasilan atau kegagalannya. Artinya bahwa kepemimpinan tersebut bisa juga mempengaruhi gagal atau tidak gagalnya sebuah tujuan sebuah organisasi. Koalisi atau kekuasaan dalam kelompok. Pertama, koalisi di organisasi secara maksimal pada umumnya diupayakan untuk menjadi semakin besar. Kedua, koalisi biasanya terkait dengan tingkat interdependensi dalam organisasi. Dan yang ketiga, menentukan koalisi dipengaruhi oleh rutinitas juga yang benar-benar dilakukan oleh para karyawan. Politik, wujud kekuasaan dalam praktek. Perilaku politik berada di luar prasyarat bagi seorang untuk menjalankan pekerjaannya. Untuk bisa berpolitik, seseorang harus memiliki basis kekuasaan. Dan berpolitik berarti harus berusaha untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, dan atau proses aktivitas. Sisi kegelapan dari kekuasaan adalah menganggap dirinya hebat karena kepatuhan bawahan, memberi pujian berlebihan, memiliki jarak dengan bawahan, akses sumber daya tanpa tanggung jawab yang jelas. Konsekuensinya, pengambilan keputusan yang jelek, menggunakan ancaman, perilaku bawahan yang buat-buat, memandang rendah bawahan, berkembangnya mayoritas memaksakan diri,
mengurangi kesempatan untuk bernegosiasi secara ramah, dan resistensi karyawan dan perilaku reaktif. Demikianlah mata kuliah hari ini saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa mengerjakan tugas-tugas dan juga diskusi-diskusi dari mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.